meninggalkan Pafos kemarin di tempat gubernur itu ya, yang ingin mendengarkan firman Tuhan dari Paulus dan Barnabas, tapi dihalang-halangi oleh Elimas. Dalam bahasa Yunani ya, atau disebut juga di sini dikatakan Bari Yesus, seorang Yahudi yang mempunyai sihir dan merupakan nabi palsu. Tapi Paulus yang penuh dengan Roh Kudus langsung menghardik Elimas ini. Dan terjadilah apa yang dikatakan Saulus ya, yang didengar dari Roh Kudus. Dan kemudian gubernur tersebut menjadi percaya dan takjub oleh ajaran Tuhan. Nah, setelah dari Pafos ya, Paulus dan kawan-kawannya berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes dikatakan di sini meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Yohanes kembali ke Yerusalem. Di sini dikatakan dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari Sabat mereka pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Setelah sampai di Antioquia di Pisidia, mereka pada hari Sabat pergi ke rumah ibadat lalu duduk di situ. Dan di sini dikatakan setelah selesai pembacaan dari hukum Taurat dan kitab nabi-nabi, pejabat-pejabat rumah ibadat menyuruh bertanya kepada mereka, "Saudara-saudara, jikalau saudara-saudara ada pesan untuk membangun dan menghibur umat ini, silahkan." Mereka dipersilahkan ya setelah mereka duduk dan mendengar pembacaan dari hukum Taurat ya, hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Kemudian di sini katakan maka bangkitlah Paulus. Paulus berdiri lalu memberi isyarat dengan tangannya lalu berkata, "Hai orang-orang Israel." Di sini ditulisnya sudah Paulus ya. Dari Saulus di sini sudah ditulis Paulus. Paulus berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah." Paulus yang penuh dengan Roh Kudus berbicara di depan mereka. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar. Ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing, dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. Itu pembukaan dari Paulus ya. Mereka mendengarkan Paulus berkata bahwa bangsa Israel menjadi besar saat di Mesir. Sebagai orang asing. Dan kemudian dikatakan dengan tangannya yang luhur ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dikatakan di sini Tuhan sabar terhadap tingkah laku nenek moyang mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka. Itu yang dikatakan Paulus. Paulus menceritakan riwayat leluhur mereka sebagai pembukaannya. Selama kira-kira 450 tahun sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim pada zaman Nabi Samuel. Kita tahu kan Samuel yang menubuat yang ini ya, yang menumpang tangan pada Daud. Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Di sini Paulus masih bercerita mengenai sejarah leluhur mereka, bangsa Yahudi. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan,
Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Paulus masih menceritakan mengenai leluhur mereka